Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Parno sebagai dosen pengampu mata kuliah praktikum dasar fisika dasar ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang percobaan jembatan Weston. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Ahmad Afandi Ismail dengan NIM 21032267257. Ada saya sendiri Mujari Palu Binsar Siburian dengan NIM 210322607270. Dan ada Fadila Putri Kinasi dengan NIM 210322607211. Yang pertama, adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, untuk memahami fungsi hambatan listrik dalam suatu rangkaian. Yang kedua, untuk mengetahui cara menyusun rangkaian listrik. Yang ketiga, untuk menentukan besarnya hambatan listrik dengan metode jembatan Weston. Dan yang keempat, untuk menguji sebuah kebenaran untuk menghubungkan rumus pada hubungan seri dan paralel suatu hambatan listrik. Next. Landasan teori. Pada rangkaian-rangkaian jembatan Weston digunakan pengukuran pada besarnya nilai-nilai pada komponen seperti resistor, induktansi, serta kapasitor dan parameter acuan lainnya. Rangkaian jembatan hanya akan dapat dibandingkan antara nilai komponen yang tidak diketahui nilai komponennya secara tepat, sehingga akan membuat ketelitian hasilnya akan tinggi. Ketika dilakukan pengukuran dengan jembatan melalui cara perbandingan, yaitu dapat dilihat melalui penunjuk nol dan kesetimbangan rangkaian pada jembatan. Rangkaian jembatan memiliki 4 lengan resistor, sumber baterai, serta galvanometer. Galvanometer mengalirkan arus bergantung terhadap beda potensial antara titik AD pada VAD dan potensial titik B sampai D pada VAD. Dalam hal ini, jembatan disebut setimbang jika beda potensial yang terjadi pada galvanometer sama dengan 0 volt, atau dengan kata lain, pada galvanometer tidak ada arus yang terdeteksi. Kita dapat melihat skema rangkaian jembatan Weston pada gambar berikut. Jika dalam keadaan setimbang, maka arus yang mengalir melalui cabang A sampai D adalah sebesar I2, sedangkan pada arus yang mengalir melalui cabang B sampai D adalah I2. Persyaratan untuk keadaan setimbang ketika R4 merupakan resistansi yang tidak diketahui nilainya dianggap sebagai Rx, sehingga dapat dituliskan persamaan sebagai berikut. Berikut dapat kita lihat persamaannya, yaitu tegangan pada tegangan A dan tegangan pada tegangan B. Saat keadaan balance, di mana hambatan 1X dan hambatan X sama dengan hambatan kedua dikali hambatan ketiga, kita lihat pada persamaan 1, maka pengurangan pada tegangan A dan tegangan B akan sama dengan 0 volt. Dan tidak ada arus yang mengalir pada galvanometer tersebut. Dapat dicari menggunakan persamaan berikut, dapat kita lihat pada persamaan keempat. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah alat dan bahan untuk melakukan praktikum ini. Yang pertama, kita menggunakan sumber tegangan DC, baterai kering secukupnya, kedua hambatan, ketiga komutator, 4 hambatan R, 5 hambatan keramik yang sudah diketahui, keenam 2 hambatan listrik X1 dan X2 yang belum diketahui besarnya, 7 galvanometer, 8 perangkat jembatan Weston yang berupa mistar seperti kawat lurus, 9 penghubung arus, dan yang ke-10 kabel-kabel. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama susun rangkaian jembatan Weston yang sudah disederhanakan. Kedua, hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan. Ketiga, hubungkan galvanometer. 4, rangkai hambatan RB dan X. Selanjutnya, gerakan hambatan geser hingga galvanometer tidak menyimpang. Yang keenam, catat panjang L1 dan L2 yang didapat. Dan yang terakhir, analisis data yang didapat. Selanjutnya, ini ada data pengamatan kami dengan NST mistarnya 0,1 cm. Data pengamatan hambatan X1 dan X2.
Ya, selanjutnya, untuk analisis data kuantitatif. Berikut rumus yang kita pakai dan ralat rampat yang digunakan sebagai berikut untuk rumusnya. Ralat relatifnya juga sebagai berikut. Oke, next. Ya, ketika kita hitung untuk hambatan X1 besar ralat relatifnya sebesar 1,24% dengan 3 angka penting. Untuk hambatan X2 kita dapatkan ralat relatif sebesar 1,23% dengan 3 angka penting. Untuk X1 2 seri kita dapatkan 1,24% dengan 3 angka penting. Dan berdasarkan teorinya kita mendapatkan 0,94% dengan 4 angka penting. Selanjutnya, ya, untuk hambatan X1 2 paralel kita mendapatkan ralat relatif sebesar 1,25% dengan 3 angka penting. Dan berdasarkan teori kita dapatkan 1,33% dengan 3 angka penting. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya analisis data kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada analisis kuantitatif, sebelumnya dapat dilihat bagaimana perbandingan antara nilai hambatan X yang disusun secara seri dan juga paralel. Pada rangkaian seri di hambatan X1 plus 2 sama dengan 5,66 plus minus 0,07 ohm jika dibandingkan dengan nilai hambatan seri berdasarkan teori, dapat dilihat sedikit perbedaannya, di mana didapatkan R serinya 5,43 ohm, jika dijumlahkan maka selisih yang didapatkan sebesar 0,22 ohm. Jika dilakukan perhitungan untuk mendapatkan presentasi selisihnya adalah sebesar 4,3% lebih besar dari hitungan pada saat menggunakan teori. Selanjutnya, untuk analisis yang telah dilakukan pada saat melakukan analisis kuantitatif pada hambatan X secara paralel, maka didapatkan hambatannya X1 plus 2 sama dengan 0,96 plus minus 0,012 ohm, dan jika dibandingkan dengan nilai hambatan X paralel berdasarkan teori, yaitu sebesar, dapat dilihat perbandingannya, nilainya memiliki selisih sebesar 0,17 ohm. Dan jika dilakukan perhitungan untuk mendapatkan presentasinya sebesar 1,5% lebih kecil dari hitungan menggunakan teori. Jadi kesimpulan dari praktikum ini. Dari praktikum ini yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai relativitas suatu kawat penghantar dapat ditentukan secara eksperimental dengan menggunakan metode hukum Ohm dan metode jembatan Weston. Dari penelitian ini juga disajikan pengaman galvanometer pada jembatan Weston sederhana. Metode yang digunakan adalah dengan menyisipkan dua buah resistor, yaitu R3 dan R4, yang telah disusun dan dihubungkan dengan galvanometer. Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa bagaimana pada galvanometer pada saat pengukuran resistor berjalan cukup baik. Dengan memasangkan R3 dan R4 sebagai pengaman galvanometer, kedua resistor tersebut tidak mempengaruhi keakuratan hasil pengukuran resistor Rx. Rx memberikan pengaruh yang dominan yang sama dengan R3, sama dengan 0. Maka besar nilai R5 akan lebih kecil dari R3 dan R4. Daftar pustaka dari praktikum ini dapat dilihat sebagai berikut, dan juga berikut merupakan dokumentasi dari praktikum yang telah kami lakukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata saat menjelaskan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.